Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Molaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang sekolah tukang tipu ya. Ini dibikin judulnya STT Sekolah Tukang Tipu Tanda Tanya oleh Pak Mangapul Sagala ya. Ini salah satu kontennya yang benar-benar menarik perhatian. Jadi tadi saya waktu lihat di beranda, kok tiba-tiba ada muncul ya satu konten membahas tentang STT ya, dan ini menarik perhatian saya. Kalau teman-teman lihat, ini dari channel Pak Mangapul, dia menulis STT Sekolah Tukang Tipu, tanda tanya. Ya, di sini dia menulis, sejarah telah membuktikan bahwa dari begitu banyak STT, sekolah tinggi teologi, ada juga yang menyimpang. Karena itu disebut sekolah tukang tipu, dalam kurung maaf. Artinya, banyak penyimpangan yang dilakukan demi dan untuk menghasilkan gelar S1, S2, bahkan S3. Sebagai contoh, kita membaca dan mendengar adanya STT yang memperjualbelikan gelar S2 dihargai 20 juta, S3 dihargai 30 juta, dan sekitar itu. Atau, sebagaimana di kanal ini, pernah para dosen melaporkan adanya mahasiswa di wisuda jadi dokter. Ya, jadi ada mahasiswa yang di wisuda jadi dokter. Padahal orang itu tidak pernah hadir di kelas dosen tersebut. Judaisme dan kekristenan. Ada juga di level MTH, Master Teologi ya. Jadi ada juga di level Master Teologi, di wisuda 5 orang, tetapi juga tidak diberi nilai oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ada 5 orang berhasil jadi Master Teologi, padahal dosennya tidak pernah memberikan nilai. Pimpinannya pun mengakui hal itu. Menurut pimpinannya, memang tidak diperoleh tanda tangan, tetapi ada scan tanda tangan dalam nilai yang bersangkutan. Hal itu dilakukan tanpa seizin dosen yang bersangkutan. Bukankah itu penipuan? Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun nampaknya sudah berhenti. Konon, dosen-dosen yang melaporkan takut terjadi hal-hal yang buruk dalam diri mereka akibat bertahan jika dilanjutkan. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita hadapi dan atasi bersama. Ya, kiranya STT Trinity menjadi salah satu mercusuar rohani yang dapat meluruskan semua pengajaran dan moral yang bengkok. Mohon doa dan dukungan Bapak, Ibu semua. Terima kasih ya. Jadi ini ditulis sama Pak Mangapul. Dia sendiri mengakui ya bahwa ada sekolah yang melakukan itu. Jadi ada STT ya, Sekolah Tinggi Teologi yang melakukan tipu-tipu sehingga reputasi STT menjadi jelek. Ya, dikatakan bahwa menyimpang. Ya, bahkan disebut kalau gelarnya itu dijual seharga 20 juta, 30 juta, atau sekitar itu. Oke, kita dengar dulu pemaparan atau pengakuan ya. Ini pengakuan dari Pak Mangapul bahwa memang terjadi hal tersebut, dan apakah Pak Mangapul mengiyakan bahwa sekolah STT itu adalah sekolah tukang tipu? Kita dengarkan pemaparan dari Pak Mangapul. Nah, sebagaimana Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian mengetahui dan menyaksikan, kekecewaan beberapa umat Kristen dan non-Kristen terhadap lulusan STT. Mengapa kecewa? Karena secara fakta kita melihat lulusan STT tidak sedikit yang doktrinnya tidak beres, ajarannya tidak beres, mengulangi ajaran bidat, ajaran sesat, ajaran menyimpang yang sudah ditegaskan sebagai bidat. Sebagai contoh misalnya dihidupkan kembali ajaran bidat versi Sabellianisme yang mengatakan Allah itu sama dengan Yesus itu sama dengan Roh Kudus itu. Jadi bukan 3 pribadi yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan karena dia Allah Esa, tetapi satu pribadi. Jadi yang disalib itu ya Yesus itu, begitu. Itu bidat. Juga yang mengajarkan versi-versi bidat lainnya. Misalnya Yesus dicipta. Begitu sebagaimana diajarkan oleh beberapa orang, atau 3 Allah. Juga ada demikian. Banyak versi bidat itu. Nah, jadi kalau STT tidak mengajarkan dengan baik, kalau dosennya itu, mohon maaf,
adalah S2, S3 abal-abal, ya, mungkin dia salah baca, lalu mengajarkan dengan tulus seperti itu. Maka pernah dalam satu sesi tanya jawab, Tiroy Sihotang, adiknya Judika Sihotang, menanyakan, apakah mereka yang mengajarkan kesesatan itu sadar mereka menyesatkan? Saya berkata, bisa sadar, bisa tidak. Gitu. Jadi kalau misalnya dia diajar oleh dosen yang salah, dipegang oleh mahasiswanya secara polos, ya akibatnya begitulah mengajarkannya dengan salah. Demikian ada juga yang moralnya nggak beres. Ya, misalnya ya kita udah mendengarkan itu yang katanya apartemen tempat maaf berjuta maaf, esek-esek dan seterusnya. Nah kayaknya sekarang orang itu sudah jarang tampil ya. Gak usah saya sebut namanya, mungkin kita sudah tahu. Kita juga bisa membaca di jurnal atau di banyak berita atau YouTube, video, bahwa di beberapa STT itu jual beli gelar. Makanya ada yang mengatakan kasih karunia. Kasih aku duit, ku karuniakan kamu ijazah. Kasih karunia. Ada yang katanya untuk MTH 20 juta, untuk dokter 30 juta. Ini udah masuk itu ke berita, ya, elektronik jurnal. Misalnya yang di Manado itu, ya 20-30 juta. Namanya kalau nggak salah, Bapak Immanuel apa, STT apa gitu. Nah itulah sebabnya orang berkata STT itu sekolah tukang tipu. Mohon maaf, sekolah tukang tipu. Kok bisa begitu? Ya, banyaklah penyebabnya. Termasuk bekerja sama dengan tukang stempel. Tukang stempelnya perlu duit. Maka ya kalau dibayar ya bisa gitu ya. Apalagi kalau STT-nya sudah kaya raya. Seperti salah satu STT yang kasusnya mencuat beberapa bulan lalu, di mana dosennya melapor, menyatakan mahasiswa doktor itu nggak pernah hadir di kelasnya, tetapi ada nilainya. Lalu ada beberapa orang di wisuda, tapi tidak diberi nilai. Sempat heboh itu, sempat viral, tetapi kemudian sudah berhenti. Mengapa berhenti? Konon katanya orang itu ketakutan kalau akhirnya dilanjutkan. Bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah dia bertanya, apa ada jaminan kalau saya lanjutkan, saya berhasil dan saya tidak mengalami ancaman? Nah akhirnya dia berhenti dan saya berkata, sudah kalau kalian mau berhenti saja. Memang perjuangan itu sangat memerlukan energi, juga memerlukan pengorbanan. Nah kalau orang berkata, kenapa Anda ikut-ikutan, nanti Anda kecipratan? Ya karena mereka mau meminjam YouTube saya, kanal saya. Mereka menyuarakan kebenaran dan saya senang kebenaran disuarakan. Tentu pasti ada risiko, orang membenci, orang memaki, orang memfitnah, itu soal lain lagi. Begitu. Ya jadi kalau dananya banyak, itu bisa didiamkan semua, bisa dibungkam semua, bisa diajak kerjasama, bisa ajak cincai kata orang. Tetapi Bapak Ibu, selama saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Trinity, namanya bukan sekolah tukang tipu, tidak bisa. Dia benar-benarlah sekolah tinggi teologi. Mohon doa Bapak Ibu yang mencintai pendidikan teologi, karena ini sangat vital, sangat penting, sangat mendasar, sangat krusial. Karena apa? Ini dapurnya. Jadi kalau dapurnya tidak beres, maka produknya, olahannya, hasilnya tidak beres, maka gerejanya menjadi tidak beres. Dan itu sekarang sudah mulai nampak. Begitu banyak S2, S3 abal-abal, ya. Makanya saya berkata meskipun Bapak Muriwali belum doktor, tetapi jauh lebih bagus dia dari S3 abal-abal itu. Sudah ratusan saya kira S3 sekarang. Karena STT yang saya maksudkan tadi, kalau nggak salah itu juga sudah menghasilkan hampir ratusan atau lebih ratusan doktor. Karena dalam satu video yang saya bahas, satu lulusan tahun 2000 berapa itu? 2019 kah? 2000 berapa itu? 12 doktor dihasilkan. Salah satu adalah yang bikin heboh, yang menghasilkan ajaran bidat itu. Nah singkat cerita, STT kita tidak demikian. Saya tidak bermaksud mendirikan dan memulai bersama rekan-rekan hanya sekedar menghasilkan lulusan yang demikian. Tetapi saya mau sampaikan ada dua tujuan utama kita, dan itu telah kita tuliskan, proklamasikan di tembok STT Trinity. Menghasilkan teolog dan misiolog yang mencintai Tuhan, mencintai kitab suci, dan mencintai umatnya. Ya, menghasilkan teolog berarti siap bertarung, membela kebenaran. Sebagaimana saya lakukan saat ini, kiranya kalau pada waktunya saya sudah terlalu tua, tidak bisa lagi melakukan pembelaan apologetika sebagaimana dikerjakan para nabi di perjanjian lama dan rasul perjanjian baru, dan bapak-bapak gereja pasca perjanjian baru, maka mereka dapat melakukannya. Puji Tuhan, dari lulusan S1 sudah ada S2 dan hasilnya sangat bagus. Kita juga bertekad menghasilkan S3 dari STT-STT yang bagus. Kalau bisa di luar negeri, tapi itu semua tergantung dana. Dan bukan hanya teolog,
Saya sudah merasakan betapa pentingnya teolog karena saya berjuang di bidang ini. Tetapi juga perlu menghasilkan misiolog, yaitu masuk ke daerah-daerah di mana Injil belum diberitakan, masih banyak Kristen KTP, Kristen nominal, belum memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya, hidup berantakan, maka mereka akan melayani orang-orang demikian. Jadi yang cinta kitab suci dan brilian, kita jadikan teolog, kita sekolahkan setinggi-tingginya, tetapi yang terbeban untuk menjadi misiolog, melayani langsung ke penggembalaan, di mana juga beban hatinya kuat melayani, tetapi kurang begitu menonjol di dalam akademis, maka kemungkinan Tuhan menyiapkan mereka untuk itu, jadi sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Yang kelihatan IP-nya di atas 3,6, kita siap menyekolahkan, masuk S2, S3, dan mereka yang terbeban untuk langsung ke jemaat, bermisi, kita kirim ke tempat. Dengan perkataan lain, kita tidak membiarkan lulusan kita untuk menjadi pengangguran. Sekali lagi, lulusan STT Trinity tidak akan kita biarkan pengangguran. Sangat banyak daerah-daerah yang perlu dilayani. Sama seperti dikatakan Tuhan Yesus, tuayan banyak, pekerja sedikit. Sampai sekarang, tuayan sangat banyak, tapi pekerja sangat sedikit. Karena itu siapapun yang terbeban melayani umat, pasti ada tempat pelayanannya. Hanya orang yang salah memahami pelayananlah. Salah memahami STT. Motivasi yang salah terhadap STT, hanya mereka itulah yang ketakutan untuk setelah dibina tidak mendapat pelayanan, tidak mendapat tempat. Saya harus menegaskan, tidak ada satu STT, termasuk STT yang mempunyai gereja besar, gereja banyak, termasuk di desa-desa, di kota-kota luar negeri, tidak ada jaminan setelah lulus, mereka pasti dapat melayani di jemaat. Buktinya, di Almanak sudah tertulis begitu banyak pendeta-pendeta yang menunggu penempatan. Nah, akhirnya dari sini saya melihat, kalau Tuhan berkenan dan kita siap, maka tidak mungkin tidak punya tempat melayani. Sekali lagi mohon didoakan perjuangan mereka ini, ya. Jadi Oke ya, teman-teman sudah dengarkan penjelasan dari Pak Mangapul ya. Kalau dia ini sedang promosi STT Trinity-nya lah ya. Dia katakan STT Trinity-nya nih beda dengan STT yang di luar sana yang menjual ya ijazah S2, S3. Ya, jadi ya promo lah ya, promo namanya juga dia yang punya STT Trinity ya. Dia ketuanya, tentu dia yang promoin. Tapi di sini ada satu statement Pak Mangapul ya. Ada beberapa sih, bukan satu ya. Yang pertama, dia mengatakan Muri Wali walaupun belum S2, tapi kemampuannya di atas S3. S3 dari sekolah mana gitu? Ya, apakah benar Muri Wali itu kemampuannya di atas S3? Artinya Bang Zuma di atas S3 teologi juga kalau begitu kan gitu. Karena Muri Wali kemarin ya benar-benar terdiam, nggak bisa menjawab saat berdebat dengan Bang Zuma. Artinya kalau si Muri Wali di atas S3 teologi tadi dibilang sama Pak Mangapul, artinya Bang Zuma di atasnya lagi gitu kan. Ya, malah bagus gitu. Malah bagus ya. Muri Wali rupanya lebih jago daripada S3 kalau menurut Pak Mangapul. Apakah masih ada S3 teologi yang bagus-bagus untuk diajak diskusi, untuk diajak debat? Ini boleh nih ya, tolong direkomendasikan oleh Pak Mangapul. Artinya luar biasa sekali. Bang Zuma bisa membuat orang yang begitu dipuji oleh Pak Mangapul tidak bisa berkata apa-apa saat debat kemarin. Itu yang pertama. Habis itu yang menarik lagi adalah di sini Pak Mangapul mengatakan ya bahwa tamatan dari tempat dia itu nggak akan jadi pengangguran. Jadi kalau tamatan dari STT Trinity dijamin ada tempat pelayanan. Ya memang sebenarnya kalau mau cari tempat pelayanan tuh banyak. Banyak. Cuman masalahnya mau nggak gitu. Ya mau nggak gitu kan, ada orang nggak mau. Kenapa? Karena ditempatkan di pedalaman. Ditempatkan di daerah-daerah yang jauh dari namanya kenyamanan duniawi. Kenyamanan duniawi ya. Ada juga yang ditempatkan mungkin jemaatnya cuma 5 orang, 4 orang gitu kan. Kerjanya ada, tapi nutup nggak gitu. Sama kayak kita bilang, sebenarnya job itu banyak. Kenapa di Indonesia itu bisa ada pengangguran dengan angka lumayan tinggi? Padahal kerjaan tuh banyak. Kalau kita baca di koran, di surat kabar, di mana-mana ya, dicari gitu kan. Lowongan kerja tuh banyak. Masalahnya, gajinya sesuai nggak? Gajinya sesuai nggak gitu kan? Jangan nanti gajinya cuma 500 ribu, sedangkan ongkos dia setiap hari ke kantor aja
Kalau ditotalin sebulan udah lebih dari 500.000. Nombok dia, belum lagi makannya, belum lagi yang lain. Kita nggak bisa memungkiri orang kalau cari kerjaan itu dia hitung-hitungan juga. Dia hitung-hitungan gitu. Kalau kerjaannya cuma gaji sebulan 1 juta, dengan uang sekarang ya, dengan biaya hidup sekarang, nggak masuk. Kenapa? Ongkos transportasi aja, naik motor aja lah ya. Kalaupun naik motor, nggak usah naik angkot. Naik motor sendiri satu hari misalnya minyaknya itu PP 10.000. PP 10.000. Satu bulan udah 250.000. Ya kurang lebih 250.000. Belum sama makan siang. Kalau cuma 1 juta, berapa lagi gitu yang dia bawa pulang sisanya setelah dikurangi biaya operasional? Nggak cukup gitu. Itulah kenapa seperti Pak Mangapul bilang itu ada juga yang udah tamat dari STT belum dapat kerjaan gitu. Ya karena mereka mungkin nggak mau ke daerah. Ya mungkin mereka nggak mau ke daerah karena hitung-hitungannya rugi gitu. Malah yang ada nanti dia yang keluar uang. Semua orang itu pingin hidupnya itu di kota, terus dapat gaji yang besar ya. Itu memang harapan orang kadang-kadang gitu. Dan saya apresiasi sekali sebenarnya untuk pendeta-pendeta yang mau ke pinggiran. Ya, saya punya beberapa teman, itu mereka pendeta di pinggiran luar biasa. Ada yang sampai dia berkebun, nanam ubi ya, nanam sayur, nanam buah, pelihara ayam gitu. Malah dari hasil yang dia pelihara itu untuk nombokin biaya operasional gerejanya. Jadi bukan jemaatnya yang memberkati pendeta, pendetanya yang memberkati gerejanya. Karena nombok, jemaatnya sangat sedikit. Tapi dia dengan sungguh hati. Orang-orang seperti itu perlu diapresiasi. Sama juga dengan ustadz-ustadz ya, ulama-ulama kita yang di daerah, luar biasa sekali mereka. Kalau di kota semua orang berebut. Ya. Kalau di kota semua orang berebut pasti. Tapi yang ke daerah ini yang luar biasa. Harus kita apresiasi orang-orang yang mau terjun ke lapangan, masuk ke daerah pedalaman. Dan teman-teman Kristen memang menargetkan hal itu untuk misionaris ya. Kalau yang nama misionaris mereka tuh benar-benar masuk ke daerah dan ini mereka sudah mulai perbaiki. Ya, banyak sekolah-sekolah STT itu yang mereka juga didanai dari yayasan-yayasan luar negeri sehingga pendeta-pendetanya itu ya supaya dapat langsung kerja ditempatkan di pedalaman. Tapi hidupnya tuh dijamin. Ya, hidupnya dijamin supaya mereka mau juga gitu. Jadi kalau mau ke daerah gajinya lebih besar daripada di kota. Sehingga mereka mau gitu kan. Kalau gajinya sama ya orang mending di kota lah, ngapain ke daerah. Jadi di gereja itu ya, di kekristenan tuh udah mulai kuat gitu. Mereka danainnya udah mulai kuat. Dan umat muslim ini harus bergerak nih. Kita harus mikirkan juga gimana supaya di pelosok-pelosok itu ya akidah itu dibentengi. Akidah juga harus dibentengi di daerah-daerah itu. Kalau nggak gawat kita. Ya. Jadi ini jadi motivasi juga bagi kita ya sama gitu. Tuayan itu banyak. Yang harus dibentengi juga banyak gitu kan di daerah. Karena sekolah STT itu terus memproduksi ya orang-orang yang akan dikirim ke daerah-daerah untuk melakukan penginjilan. Maka umat Muslim juga nggak boleh kalah gitu. Kita harus ada terus regenerasi gitu kan untuk dikirim ke daerah, untuk membentengi juga, ya. Biarkan nanti masyarakat yang memilih ajaran mana yang menurut mereka benar. Jadi kekristenan itu sudah masuk ke daerah, Islam juga walaupun notabene penduduknya ya, yang di daerah pelosok itu udah KTP-nya Islam, tapi kalau nggak benar-benar disiarkan di sana, dijaga akidahnya, dibentengi, itu bisa goyang. Itu bisa goyang juga gitu, karena itu kita butuh. Bahkan kayak kemarin ya, JCC bangun masjid itu saya terkejut. Daerah situ, dari zaman pertama kali Indonesia merdeka sampai sekarang, belum pernah ada masjid, baru pertama kali ada masjid. Bayangin, di Jawa gitu. Saya lihat jalannya aja terkejut ya. Saya pikir cuma di daerah luar Jawa, yang jalannya tuh masih setapak. Rupanya di Jawa pun masih ada. Jadi masih banyak ini pelosok-pelosok yang perlu kita bentengi, dan kita butuh support dari teman-teman semua. Itulah saya bilang, bagi teman-teman yang punya kelebihan ya, secara ekonomi Allah berikan kemudahan, bantulah yayasan-yayasan Islam ya yang ada di daerah-daerah ya seperti Ustadz Nababan, bagaimana begitu giatnya dia di NTT, bantulah mereka supaya misi dakwah mereka tuh benar-benar tidak ada masalah, tidak ada kendala dari segi biaya. Yang susah itu kan gitu, orangnya ada, semangatnya ada, semuanya udah ada, problem di biaya, itu kan sedih gitu. Ya problemnya di biaya, kita sedih.
Kalau di sebelah kebalikannya gitu, biayanya ada, orangnya yang nggak ada kadang-kadang. Ya, mereka kadang-kadang terkendala di orang yang nggak mau gitu. Jadi kita harus perbaiki nih. Kita punya celah di mana ya? Celah kita adalah di biaya, maka kita harus lebih kuat lagi. Jadi keuangan umat itu harus lebih diprioritaskan ya. Bagaimana supaya teman-teman Muslim kita ini menjadi pengusaha-pengusaha sukses juga, sehingga bisa membantu misi dakwah di daerah-daerah. Tapi itu nanti kita akan bedah lebih dalam lagi ya. Kali ini kita cuma membahas STT-nya yang sering dikatain orang sebagai sekolah tukang tipu, dan tadi Pak Mangapul mengatakan ya reputasi ini atau nama ini jadi melekat dengan STT gara-gara banyaknya skandal. Dia tidak bisa menampikkan ya. Dia tidak bisa menampikkan bahwa itu telah terjadi karena di luar begitu banyak yang melakukan aksi jual beli ijazah seperti itu. Tetapi Pak Mangapul sekalian promosi ya, selama dia masih ada ya STT Trinity nggak akan seperti itu. Itu ngomongan dia. Ya, omongan Pak Mangapul seperti itu. Dan dia juga pengen ya ada regenerasi. Dan ini saya harapkan juga gitu. Saya dari dulu selalu ngomong sama teman-teman, walaupun kita belum tua secara usia ya, kita nggak setua Pak Mangapul, tapi kita sudah harus berpikir bagaimana untuk meng-create, menciptakan generasi-generasi muda berikutnya yang tangguh, yang bisa membentengi umat, bisa melawan ya misi pemurtatan yang terus dilakukan oleh sebelah kita. Bagaimana begitu giatnya mereka melakukan pemurtatan, maka di situ juga kita harus lebih giat membentengi. Kalau kita nggak giat membentengi, jebol ini ya. Jadi kalau kita bicara yang nyerang, ya yang nyerang itu sudah di-upgrade, sedangkan yang bertahan ini levelnya cuman gitu-gitu aja, ya jebol. Ya, pasti jebol gitu. Sekarang kita masih bisa tahan karena masih levelnya imbang. Ya, dia nyerang, kita bertahan masih bisa. Tapi kalau yang nyerang ini upgrade terus gitu, ya mereka upgrade biayanya dinaikin, sekolahnya dibagusin, ya semuanya ditambahin, amunisinya, dilengkapi persenjataan lebih canggih. Lama-lama jebol ini. Ya, lama-lama pasti jebol. Itulah kita perlu nih upgrade juga untuk bagaimana mencegah pemurtatan ya. Itulah informasi-informasi ini harus cepat disebarkan, dan para penonton yang sudah menonton debat-debat, bagikan informasi ini, bagikan ilmu ini. Ilmu yang kalian dapatkan ya. Bagaimana kalau dari pihak Kristen ya mempertanyakan ini, bagaimana cara menjawab, dan terus bagaimana kalau kita mengcounter ya, menanyakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka juga. Itu diajarkan kepada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, supaya setiap daerah itu bisa membentengi. Jadi kalau ada masuk misionaris, ya bisa diajak diskusi gitu. Nggak usah takut sama misionaris, nggak usah anti sama misionaris. Mereka datang, kita yang injili balik. Ya, mereka datang, kita yang jelasin balik sama mereka. Itu baru mantap. Ya, kalau Risuli Lubis datang ke rumah kalian, kalian ajak ngopi, kalian ajak diskusi. Kamu nyembah siapa? Tanya aja. Ya, kalian balikkan kepada mereka. Itu yang keren gitu. Jadi kita harus ya meluaskan informasi ini. Kalian bisa lihat bagaimana berkat dunia debat lintas agama ini, makin banyak orang yang memutuskan mualaf ya. Banyak orang mualaf gara-gara menonton channel debat. Sehingga mereka tahu ajaran Islam itu ternyata ada solusi, ada jawaban. Sedangkan di agama dia yang lama nggak ada. Nah, itu perlu. Ya, jadi kalau di STT itu diproduksi orang-orang yang akan dikirim ke daerah, kita ini dari masjid juga akan lebih agresif ya, dan begitu juga dari dunia debat ini. Saya harap dari dunia debat ini bisa menghasilkan orang-orang yang tangguh, yang bisa membentengi saudara-saudaranya di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Ya. Karena kan kita ini posisi yang bertahan. Di pelosok-pelosok tuh udah Islam semua, cuman dikasih ilmu aja gitu. Nanti kalau misionaris datang, kalian harus jawab apa? Misionaris datang, bagaimana kalian menahannya? Ya, bagaimana kalau ditanyain kalian yang jawab, terus kalian balasin gitu kan? Kalian bertanya pada mereka. Ini kita bentengi nih, yang ada di daerah-daerah. Ya, sebenarnya kita ini bagian bertahan. Jadi bagaimana supaya informasi tentang debat ini, ya, tentang bagaimana cara menjawab misionaris itu tersebar sampai ke pelosok. Dan saya punya ini ya, punya rencana dengan Bang Triun Slayer, Kelvin ya, Triun Slayer, kita akan buat website. Jadi kita akan buat website di mana literasi itu akan dinaikkan ke website tersebut. Jadi orang-orang bisa mengaksesnya. Kalau ditanya apa, jawabnya apa. Jadi di situ akan ada literasi-literasi. Misalnya kalau membahas tentang ketuhanan, membahas kitab, membahas apa, di situ lengkap. Jadi kayak guideline.
ya guideline dan bisa diakses oleh semua orang. Kita belum ada yang itu penting. Ya, jadi kita akan terus berupaya untuk menyebarkan informasi ini kepada teman-teman di daerah agar teman-teman siap untuk menghadapi badai serangan dari para oten-oten ya yang akan terus meruntuhkan akidah kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.